Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum buah dan sayur dengan sampel buah nanas dan kentang. Tujuan percobaan: pengamatan sifat fisik buah dan sayur untuk mengetahui tingkat kematangan buah dan sayur yang dilihat dari sifat dari buah dan sayur. Pengamatan kecukupan blansir untuk menginaktifkan enzim sehingga terjadinya pencoklatan. Pengamatan edible version, mengetahui berat bagian buah dan sayuran yang dapat dimakan. Prinsip percobaan: pengamatan sifat fisik buah dan sayur. Berdasarkan pengamatan fisik buah dan sayur seperti warna, aroma, rasa, bentuk, berat, ukuran, dan kekerasan baik secara objektif maupun subjektif. Pengamatan edible portion. Berdasarkan perbandingan bagian yang dapat dimakan terhadap berat utuh buah dan sayur. Untuk yang pertama, Sifat fisik buah dan sayur. Berat utuh nanas 300 gram, sesudah dikupas 125 gram, tidak dimakan 170 gram. Aromanya wangi khas nanas, rasanya asam sedikit manis, teksturnya keras, warnanya kuning. untuk yang kedua ada edible portion pada buah nanas. Yang pertama, nanas utuh ditimbang, kemudian diperoleh 300 gram dan dipotong, dipisahkan dari kulit. Sudah itu, dikupas dari kulit dan ditimbang sehingga berat tanpa kulit dapat diketahui. Dan ini hasil kupasan berat tanpa kulit yang dapat dimakan. Kemudian ditimbang kulit dari nanas yang tidak dapat dimakan. Peroleh hasil timbangannya 170 gram. Dan ini hasil dari perhitungan edible portion. Untuk perhitungannya yaitu berat yang dapat dimakan dibagi berat utuh dikali 100%. Hasil 41,6%. Uji kualitatif pektin. Sampel terlebih dahulu di blender, yaitu bagian buah pada sampel buah nanas. Dan ini adalah hasil dari blender sampel buah nanas. Selanjutnya, untuk kulit buah nanas, dimasukkan kulit buah nanas ke dalam blender. Kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender. Ini adalah hasil dari penghalusan kulit buah nanas. Kemudian dipipet sebanyak 1 ml. Dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Dan ini bagian kulit dari buah nanas, sama seperti yang tadi, dipipet sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ini hasil dari kulit buah, gumpalannya agak banyak, dan untuk kulit nanasnya gumpalannya sedikit. Selanjutnya, perubahan enzimatis dan efek blansir pada kentang. Sampel dipotong menjadi 2 bagian. Dan ini merupakan proses buah tanpa blansir. Dan untuk yang diblansir dilakukan dengan memasukkan sampel ke dalam air mendidih. Lalu setelah 3 menit diangkat. Lalu kedua sampel dikupas dan dipotong menjadi beberapa bagian dan diamati perubahan warnanya setelah 10, 20, 30 sampai 40 menit. Kesimpulan dari praktikum ini, untuk pengamatan sifat fisik buah dan sayur, beratnya
untuk berat utuh nanasnya 300 gram, sesudah dikupasnya 125 gram, dan untuk tidak dimakannya 170 gram. Untuk rasanya, asam sedikit manis, teksturnya keras, warnanya kuning. Untuk pengamatan edible portion, hasil edible portionnya 41,6%. Dibulatkan menjadi 50% atau setengahnya dari buah utuh. Untuk uji kualitatif pektin, kulit nanasnya gumpalannya sedikit dan buah nanasnya gumpalannya banyak. Sedangkan secara teori, pektin itu adalah yang merekatkan antara daging buah dengan kulit buah. Nah, jadi harusnya yang banyaknya itu ada di kulit. Kenapa bisa banyak di buah? Karena pektin itu dapat terekstrak pada kondisi asam. Salah satunya, semakin asam pektinnya akan semakin banyak terekstrak. Nah, jadi berarti yang asam itu ada di buah. Jadi kenapa lebih banyak terdapat pada daging buah? Karena kondisinya asam di buah, sedangkan di kulitnya bisa jadi belum banyak yang terekstrak si pektinnya, sehingga kandungan pektin yang teridentifikasinya lebih sedikit. Nah, jadi fungsi pektin itu untuk pengental. Misalnya untuk membuat selai nanas, kalau menggunakan buah nanas yang matang, pasti pektinnya sedikit. Tapi kalau pakai buah nanas yang agak mentah, pasti akan dapat tekstur selainya yang kental. Dengan syarat harus menambahkan asam pada buahnya supaya si pektinnya lebih cepat keluar. Untuk perubahan enzimatis dan blancir, di 10 menit pertama mulai hilang kesegarannya. 20 menit mulai muncul sedikit kecoklatan yang tidak diblansir. Kemudian untuk 30 menitnya mulai agak menebal dan banyak. Dan di 40 menit terlihat kecoklatan adanya enzim. Nah, jadi enzim itu adalah protein ketika kena panas, maka enzimnya rusak. Dilihat dari reaksi Browning ketika dipanaskan. Jadi yang dipanaskan itu enzimnya masih aktif. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.